Ada seorang milenial dengan cukup angkuh berkata, "Kang Rashid, saya tidak perlu taubat, Kang. Saya cukup well done menata hidup ini. Sholat tidak ketinggalan. Terus bakti ke orang tua melakukan. Dan saya terus update diri menjadi pribadi unggul. Saya melaksanakan segala titah-titah Allah. Jadi saya tidak perlu taubat, Kang. Hidup saya aman, karir saya maju. Buat apa saya taubat?" Kan? Berkata seperti itu, dia sudah terperosok kepada dosa yang kedua, merasa dirinya benar. Kalau melihat pernyataan ini, di sisi lain ada berkata, "Kang Rashid, saya memaksiat yang maksimal, Kang. Udah sangat maksimal maksiat itu. Kayaknya Allah tidak akan ampuni saya." Di sisi lain sangat pede, merasa tidak perlu taubat. Yang kutub yang lain, dia merasa Allah tidak akan menerima taubatnya. Bagaimana menjawab dua kondisi ini? Saya kira dua kondisi ini juga ada di kehidupan kita, suasana itu. Kumaha tukang menjawabnya? Dosa itu terbagi dua. Pertama, tidak melaksanakan perintah Allah, itu teh dosa. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah Allah, itu teh dosa. Tidak sholat, dosa. Tidak pergi haji, ongkosnya ada tapi tidak pergi, dosa. Tidak zakat, uangnya ada tidak diberikan, dosa. Ada tenaga, ada kendaraan, tidak menjambangi orang tua, eta teh dosa. Dosa ada dua jenis. Satu, dosa tidak melaksanakan titah dan perintah Allah. Jenis dosa yang kedua adalah ketika dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan minum, dia minum. Jangan hianat, dia hianat. Jangan bohong, dia bohong. Silahkan tafsirkan ke semua kehidupan. Dosa yang pertama, tidak melaksanakan titah dan perintah Allah. Sebab hadirnya kita di muka bumi adalah untuk menghamba kepadanya. Kalau sifat seorang hamba patuh kepada majikan, selalu apa titahnya, tidak ada reject, tidak ada perlawanan, apalagi pembangkangan. Jenis yang kedua adalah ketika dia melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Makan tidak pakai bismillah. Nah, kalau saya kemanakan kepada anak muda, pernahkah engkau melaksanakan semua titah Allah? Pernah. Tapi pernahkah engkau melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah? Iya. Berarti perlu taubat dong, ya kan? Nah, dosa itu dengan istilah sekarang kotoran lah, kotoran itu kalau hinggap di kehidupan kita jadi tidak nyaman. Menghilangkan kotoran menjadi nyaman. Baju kotor itu tidak nyaman dipakainya, mobil kotor gak nyaman dikendarainya, makanan kotor tidak enak untuk dimakannya. Tapi kan rule itu kadang diiyakan, kadang dilakukan. Contoh, makanan yang tidak difilter kemudian masuk ke dalam mulut, usus tidak bisa memfilternya sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kristal, namanya kolesterol, menekan saluran-saluran darah sehingga darah tersumbat. Efeknya stroke. Stroke teh akibat dari kotoran. Kepala pusing, hati tersumbat karena tersumbat oleh kotoran-kotoran, entah kotoran kemunafikan, entah kotoran kesombongan, entah kotoran merasa suci, itu menyumbat hati sehingga dia tidak bisa mencerna kehidupan. Efeknya suami dibunuh dan dibakar. Tersumbat hatinya, tersumbat pikirannya. Paham ilustrasi itu? Jadi kotoran itu sumber malapetaka. Asik bekerja saudara kita, asik bekerja. Saya izin minta restu kepada saudaraku ini. Asik karena pengen asik bikin sebuah pekerjaan, dia suka minum soda. 1,5 liter Coca-Cola, 1,5 liter Pepsi. Saya izin ke saudaraku ini buat pelajaran, memang betul. Sehingga asik. Tapi ternyata soda teh kan gas, menekan, sehingga dia merasa ususnya dipelintir gitu, sakit sekali. Sehingga Idul Adha kemarin tidak bisa salat Id, dia pergi ke rumah sakit, dikasih obat tidak selesai. Kemudian dokter mencoba ngasih ide berikutnya,
Coba di ronsen deh, ronsen depan, kiri dan kanan. Dia melihat hasil ronsen tuh. Sampai dagdingdug itu pasien melihat hasilnya, lihat kok dokter lihatnya begitu amat melihat ronsennya itu. Hasil kita baca ronsen, dikatakan harus dioperasi. Apa dok? Jadi usus itu melebar menjadi 15 cm. Karena minum Coca-Cola melebar karena gas. Melebar 15 cm menekan usus yang lain. Tersumbat dong. Sesuatu yang tersumbat oleh kotoran-kotoran itu sehingga berefek kepada sekitarnya. Hati suami tersumbat, efek ke istri. Hati istri tersumbat, efek ke anak. Hati pemimpin tersumbat, efek ke masyarakat. Gak ada jalan, taubat. Tadinya kan harus diamputasi, tapi punten biidznillah ada fast track jalan dari Allah. Ibunda beliau datang ke rumah sakit anak kesayangannya ini. Dia datang, kenapa nak? Engkau sakit ya? Ini dia berdoa, mendoakan airnya, semoga engkau sehat ya nak. Diminumlah obat doa orang tua. Diminum, ketika hendak ke ruangan operasi dia kentut. Kentut. Kata dokter, kamu kentut ya? Pulang, kalau sudah kentut mah pulang. Nggak jadi dioperasi. Itu teh nikmat. Maka kotoran-kotoran itu harus dibersihin. Tapi juga ada cara ngebersihin kotoran itu. Kalau baju kotor, cara ngebersihinnya pakai deterjen. Kalau rambutmu kotor, cara ngebersihinnya pakai sampo. Kalau mobilmu kotor, cara dibersihinnya pakai air. Kalau pikiran dan hatimu kotor, dicuci juga. Jangan sampai rambut kotor dicuci pakai minyak tanah, tambah kotor aja. Dia seolah-olah sudah taubat, ternyata belum taubat.